Nova Amalia, NPM 1913031052, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2019. Kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasar oligopoli. Buat kalian yang belum tahu apa sih pasar oligopoli itu, yuk kita simak video ini. Check this out. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pasar oligopoli, yang mana konsepnya yaitu definisi pasar oligopoli, B. Ciri-ciri pasar oligopoli, C. Model-model oligopoli. Definisi oligopoli berasal dari bahasa Latin, yaitu oligo yang berarti sedikit dan poli yang berarti penjual. Jadi, pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana di dalamnya terdapat sedikit atau beberapa penjual saja. Terkadang di dalam pasar oligopoli juga hanya terdapat dua perusahaan atau dua produsen saja. Keadaan ini dinamakan dengan duopoli. B. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli ada 7. Yang pertama, terdiri dari sedikit atau beberapa perusahaan saja, antara 2 sampai 15 perusahaan. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau diferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Yang keempat, kompetensi non-harga. Yang kelima, susah keluar masuk pasar. Yang keenam, perubahan akan diikuti oleh perusahaan lain. Yang ketujuh, produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama antara satu dengan yang lain. C. Model-model oligopoli. Model-model oligopoli terdiri dari 7 model. Model yang pertama yaitu model kolusi. Model kolusi terjadi ketika perusahaan oligopoli bersatu dan setuju untuk memotong produksi dan meningkatkan harga. Yang kedua yaitu model commerce. Model ini terjadi jika di pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi. Setelah menentukan jumlah produksi, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima. Model yang ketiga yaitu model supply yang patah atau demand curve. Model ini terjadi jika dalam pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegak atau kaku atau tidak berubah-ubah. Yang keempat yaitu model kepemimpinan harga atau price leadership. Model ini terjadi jika dalam pasar terdapat satu perusahaan yang dominan dan memiliki daya monopoli yang sangat besar. Yang kelima yaitu model Bertrand. Model ini terjadi jika suatu perusahaan ingin menentukan harga, namun tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang keenam yaitu model Chamberlain. Model Chamberlain terjadi ketika keseimbangan yang stabil dapat tercapai. Ketika para oligopolis sepakat untuk menetapkan hanya memiliki satu harga karena menyadari bahwa mereka saling bergantung satu sama lain. Dan model yang terakhir yaitu model yang ketujuh yang bernama model stakeholder. Model ini terjadi jika di pasar terdapat dua perusahaan sebagai pemain, yaitu satu perusahaan bertindak sebagai pemimpin atau leader dan satu perusahaan berlaku sebagai pengikut atau follower. Perusahaan yang bertindak sebagai leader atau pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan terlebih dahulu kuantitas output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, yang tadi itu adalah model-model oligopoli. Sekarang saya akan mempertunjukkan beberapa foto-foto perusahaan oligopoli yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan oligopoli yang ada di Indonesia.
Baiklah, sekian bahasan kita pada kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bu Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.